Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Luhak Nanan, Bapak Syafruddin SPD. Yang kami hormati Koordinator P5 kelas 10, Ibu Deswana SPDI, Ibu Zelna Susanti SPDI, dan Ibu Sari Fitri SPDI. Dan yang kami banggakan, peserta didik SMA Negeri 1 Luhak Nando, terutama pada fase E4 dan E7. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini Kamis 3 Oktober 2024 kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan kegiatan P5 yang bertemakan kearifan lokal makan bajamba. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Mengawali acara pada siang ini bersama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ananda Aura. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Akan dibacakan oleh Ananda Heri. Kepada Ananda Heri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan terima yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Syafruddin SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu penonton Propela. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu majelis dulu. Terus yang sangat kita banggakan peserta didik PASE. Pertama-tama ini Bapak menyampaikan Anda semuanya yang ikuti Propela hari ini mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Anda semuanya perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulumnya. Salah satunya terletak di Propela. Apa itu perbedaannya? Apa itu perbedaannya? Nggak ada ini. Proyek Profil Pancasila. Jadi salah satu perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah ada mata pelajaran yang mengajak kita membentuk kepribadian profil belajar Pancasila. Pancasila itu berapa kan? 5 ya. Nomor 1 tahu dengan Tuhan. Lagi manusianya adil beradab. Lagi manusianya kompak bersatu tidak boleh berpecah-pecah. Ya, bersatu semua. Nanda ada semuanya seperti itu? Ada? Ini berapa lokal ini? 2 lokal. Apa lagi? Kerakyatan yang lebih. Jadi ada perwakilan, ada pemimpin. Terakhir. Oke. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu Anda akan diciptakan oleh kurikulum merdeka. Betul. Menghayati 36 nilai sikap berpikir Pancasila ya. Semuanya terhafal sana tersusun di sana ya. Terus mencapai itu setiap tahun, setiap semester Propela kita ini mengganti-ganti. Di semester PASE ini Propela kita adalah makan banyak pahala. Ini diangkat dari kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Tradisi kebudayaan yang kita banggakan di masyarakat kita. Ada nggak orang Jawa Jepang? Ada. Di Amerika tidak. Bukan di Jerman, mana adanya? Di Sumatera Barat. Propela kalau nanti di Jawa dan kan tidak ada makan menyambang. Sudah pandai makan menyambang? Seperti apa? Ya, makan menyambang itu jadi gunanya sama ibu sana. Mana combanya? Propela menyambang ini 4 tahapnya. Sekarang teorinya, pengantarnya, rencananya. Di tahap ketiga ada aksi. Kita bawa betul makan apa jam pagi sini kita makan betul. Mau nggak mau makan? Mau Biasanya di masyarakat kita kapan makan jam pagi itu kalau ada maulid Nabi di musala atau di masjid. Semua rumah membawa makan jam pagi itu ke masjid. Semua orang datang makan ke situ bersama-sama. Sudah pernah merasakan itu? Inilah tradisi masyarakat kita yang perlu kita nasionalkan dan internasionalkan. Mudah-mudahan orang Amerika yang pandai makan banyak dengan melihat
kita makan berjamaah dan minum juga. Oke, jadi tahapan ini adalah tahapan awal dari 4 langkah yang akan kita lakukan ke depan. Oleh sebab itu, karena ini mata pelajaran, ya, tentu penilaiannya sama dengan indikator yang lain. Apa itu? Karena ini benar-benar adalah keterampilan. Yang dinilai itu bukan keahlian orangnya, tetapi macam-macam, misalnya salah satunya adalah kerjasama. Ya, kerjasama, bagaimana cara bekerjasama sama-sama. Bagaimana akan mencapai itu kita nikmati bersama-sama. Bagaimana akan mencapai itu mempunyai faedah untuk kita bersama-sama. Oleh sebab itu, Bapak sampaikan kepada kita semuanya, ikuti acara ini dengan baik dan dengan seksama. Karena apapun yang kita kerjakan hari ini adalah dalam proses pembelajaran yang terakhirnya kita di asesmen, terakhirnya kita dinilai. Jadi jangan biarkan saja kawan menanyakan bukan menjawab kita tidur, apalagi jam ini ya. Berat. Oleh sebab itu, karena ini dibuat tim, mudah-mudahan karena ini semakin bagus pengelolaannya, baik, bisa benar-benar dinikmati oleh kita semuanya seperti makan menjamba yang sesungguhnya. Di sana ada teori, ada kaidah, nilai norma yang kita harus terapkan. Mudah-mudahan dengan Ibu Koordinator P5 ini, berapa tadi sekarangnya P5 ya. Mudah-mudahan sasaran kearifan lokal makan menjamba itu betul-betul tepat sasaran dan bisa kita nikmati. Ya, itu pengantar dari bapaknya sekedar pengantar saja, teorinya, ilmunya, ahlinya, nomor 3 aja. Nanti sampaikannya kepada bapak, banyak kasih waktu untuk pembukaan saya. Baik, hanya yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan kegiatan Propela kearifan lokal makan bajaba secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia untuk bisnis kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ananda Heri. Pada Ananda Heri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ya rasulillahi ajmain. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qul jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka tuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya pemaparan materi tentang P5 yang akan disampaikan oleh Ibu Rizwana SPD kepada Ibu Rizwana Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fasilitator untuk P5 yang kami banggakan anak-anak Ibu beserta P5 hari ini yang alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ada Pak CE dan Pak CF kelas 10 dan kelas 11 ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan tadi yang sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah tentang P5 menanda sedikit banyak sudah tentunya terbayang-bayang apa sih itu P5. Kenapa penting ada P5 di sekolah kita? Apa makna P5 itu sendiri? Baik anak-anak Ibu, sebelum kita lanjutkan, di antara anak-anak Ibu ada tak yang pernah mendengar selama ini tentang P5 atau ananda yang dari sekolah sebelumnya, dari Sanawiyah atau SMP? Sudah pernah tak Anda belajar tentang P5? Sudah nak? Sudah. Siapa yang sudah? Meme. Coba. Apa di sekolah Meme tentang P5 yang sudah diajar di sekolahnya? Proyek P5 berupa belajar tentang sebuah proyek lain seperti Buat apa kemarin itu karyanya? karya menanam atau membuat makanan dan kreasi-kreasi yang lain. Nah, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, bagus ya. Berarti sedikit banyaknya anak-anak pernah dikenal di sekolah sebelumnya, SMP dan Sanawiyah ya. Dari yang disampaikan oleh teman Anda tadi, kira-kira anak-anak Ibu apa manfaat yang Anda dapatkan di sekolah sebelumnya tentang P5 yang sudah dilaksanakan? Ada tidak manfaatnya? Bagian Anda. Tadi ada P5-nya tentang masak ya, makanan tradisional. Contohnya kalau sini Malamang Basamo menyambut bulan suci Ramadan. Diperkenalkan untuk Anda di sekolah. Kira-kira ada tak manfaatnya untuk Anda juga? Ada manfaatnya tak? Ada. Coba siapa yang bisa? Bukan apa manfaatnya? Masih semangat? Pak, apa manfaatnya? Coba. Pandi. Baiklah, manfaat dari penguatan Prophet Pancasila adalah menguatkan nilai-nilai Pancasila dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap siswa maupun masyarakat Indonesia. Berikan aplaus. Nah, alhamdulillah, bagus sekali ya. Betul sekali yang disampaikan oleh teman Anda, bahwasanya tujuan mempelajari P5 adalah di sekolah kita. Coba Anda lihat, ada beberapa poin. Tujuan adanya dikaitkan antara P5 kepada materi pembelajaran kita di sekolah SMA Negeri 1 Kuala. Yang pertama, P5 itu sendiri adalah proyek
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tujuan kita adalah bagaimana Ananda bisa nanti mengetahui atau tampil dalam mengenal lingkungan sekitar Ananda. Contoh alamat masamu. Yang biasanya ini kan orang tua kita yang tahu. Bulan Ramadan dan cuma orang tua kita yang melamar. Kita cuma makan aja, betul tak? Betul tak? Melemahnya tahu nggak gimana caranya? Nggak tahu ya? Nanti takutnya ada buat bungkusnya itu bukan pakai batu, tapi pakai plastik. Kira-kira ada alamatnya? Nah tadi ya, ini pentingnya untuk kita mengenal bagaimana kita tahu nanti apa-apa saja dalam lingkungan kita ini yang bisa Anda praktekkan malaman bahasamu. Ada nanti makan bajamba yang insya Allah besok akan ada materinya tentang makan bajamba, makan bahasamu ya, bagaimana caranya. Yang kedua, apa sih manfaatnya nanti tujuan kita mempelajari P5 ini? Mendorong Anda untuk mempelajari isu-isu penting seperti perubahan iklim, radikalisme, kesehatan mental, budaya dan sebagainya. Bisa kita kenal budaya masing-masing. Kita di SMA Negeri 160 satu suku betul. Ada suku Minang, ada suku Mandailing, ada suku Batak, ada suku Jawa. Kalau sudah namanya profil pelajar Pancasila, kita disatukan dengan satu tujuan. Ya, Pancasila. Ya. Yang ketiga, memberikan kebebasan kemandirian kepada Ananda. Bagaimana nanti Ananda bisa mandiri, ya, bisa mempraktekkan kelima itu sendiri. Bukan hanya kita mengkonsumsi atau menikmati, tapi Ananda langkah demi langkah bisa Ananda kuasai. Bisa dibalik sampai situ ya? Coba semuanya berdiri dulu. Kita kasih semuanya dulu. Karena secara ofisial ya. Berdiri. Ibu sampaikan nanti step 1 itu pagi, step 2 siang, step 3 tidak berbunyi. Bisa dipahami? Step 1 pagi, step 2 siang, step 3 tidak berbunyi. Ya. Semangat. Tepu pagi, tepu siang, tepu bunyi. Tepu pagi, tepu malam. Ada tuh? Ada tak? Ada? Langsung ya. Kita ulangi. Tepu pagi, tepu siang, tepu malam. Alhamdulillah masih konsentrasi. Tepuk tangan kita semua.
Sapitri Aura, si Aura. Aura Nusantara. Aura Sapitri Landari. Lihat siapa juaranya. Pengetahuan tentang kelimanya. Ada Aura Sapitri, tenang. Ada Nadir. Kita ada Maisa Juliani. Aku untuk kita semua. Hasil dicoba lagi dan dicoba lagi ya. Bapaknya satu kali kita berusaha ya. Coba lagi dan coba. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Coba tayangkan video tentang penjelasan apa itu P5. Tolong anak-anak amati ya, diamati dan didengarkan dengan baik. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman-teman, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang utuh. Dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dan pelajar Pancasila kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Untuk mereka ada banyak aktivitas di sekolah yang kita juga untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler lainnya. Proyek pembuatan dan berbasis proyek yang bertujuan untuk membentuk sikap Pancasila. Ada tema kelima, yaitu lingkungan dan namanya semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema P5 yang diberikan adalah kearifan lokal. Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami duduk isunya. Mungkin juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang pantas dikenal dan dilestarikan generasi muda. Misalnya alat musik angklung, tari legong, baju batik, cerita timun mas, permainan coba-coba suam, jamu sehat, perjalanan putu mayang, atau bahkan sistem masyarakat di kampung naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung
kamu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, sanggar tari, atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan hasil penemuanmu dalam bentuk karya nyata, seperti kerajinan baju batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster dan video hidangan tradisional bagi tempat kekinian. Dan pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karyamu. Alhamdulillah, membangun rasa cinta pada budaya lokal ternyata bisa dilakukan tanpa terus-menerus dibimbing guru jalan kelas. Jadi dari contoh tadi, kita sekarang dalam kalimat, aktivitas belajar dilakukan dalam bentuk proyek bimbing nyata yang menyangkut kesehariannya. Lalu kamu sendiri akan belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri tentang menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya para siswa. Selama melaksanakan berbagai aktivitas ini, kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap belajar Pancasila seperti gotong royong, ketika kerja kelompok teman-teman, bernalar kritis ketika menganalisis isu, dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dalam diri ketika menciptakan karya proyek. Nah, ketika menciptakan karya proyek. Ya, apa itu kearifan lokal? Coba lihat. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Sebenarnya apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal dibagi menjadi dua kata, yaitu lokal yang artinya lokal atau setempat dan wisdom yang artinya kearifan. Jadi lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal memiliki tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk lisan dan tulisan. Karakteristik kearifan lokal yang pertama memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga, berasal dari anggota-anggota masyarakat atau bisa disebut dengan sesepuh. Bentuk kearifan lokal Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu berbentuk nyata atau tangible dan tidak berbentuk nyata atau intangible. Bentuk berbentuk nyata atau tangible meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama tekstual, yaitu sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Contohnya kitab tradisional dari Jawa yang kedua, dan naskah-naskah pada lembaran pemerintah. Yang kedua, mencatat budaya tradisional di kota resmi, contohnya patung di Porogoro, senjata tradisional dari Aceh, alat musik angklung, dan tekstil. Yang ketiga, bergerak ke arsitektur. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, ornamen, tata letak, dan interior. Contohnya rumah penduduk dari Jawa dan rumah gadang dari Minangkabau. Bentuk tidak berwujud nyata atau intangible, yaitu fatwa yang disampaikan secara verbal dan suara di depan yang dimaksud dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Contohnya fatwa dari masyarakat Jawa Tengah bentuk alat-alat atau pelakon. Fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, keempat sebagai kedua kepercayaan sosial dan keamanan nasional. Yang kelima, pengembangan sosial, misalnya upacara kerabat serta upacara Dua video sudah kita tayangkan. Yang pertama
Kira-kira dari tayangan tadi apa yang sudah Ananda amati ataupun yang sudah Ananda simak itu? Ananda yang lain? Enggak ya? Berarti ya? Ya. Baik. Sekarang coba kita lihat tentang OPPT-nya, bukan lagi tentang kelima ini ya. Nah, anak SMA ya, itu si boy itu. Si boy kurang kapal. Dah, lanjut. Proyek pemetaan profil pelajar Pancasila P5 disingkat dengan P5. Jadi nggak ada lagi yang tahu apa itu P5 ya. Ya. Latar belakang. Coba kita lihat. Pernyataan Raja Dewantara terdengar sangat hangat dan mulia bagi pendidikan bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, hal ini belum dilakukan secara optimal dalam sistem pendidikan saat ini. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, maka kita hadirkanlah kurikulum merdeka beserta inovasi-inovasi yang menyertai dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di latar belakangnya kenapa penting adanya P5 dalam latar belakang kita, supaya Ananda benar-benar menjalankan yang P5 tadi, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ya dah. Diharapkan nanti Ananda semua, kita semua bisa berperilaku sesuai dengan ajaran yang Ananda anut ya. Kalau Islam berarti bagaimana Anda dapat menjalankan agama Anda masing-masing, sholat, tidak? Karena banyak di antara kita hari ini yang kemanusiaan yang ada dan beradab. Bagaimana Ananda nanti bisa menjadi manusia-manusia yang adil dan beradab, ya, sampai poin yang P5. Tujuan P5 berdasarkan panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila oleh Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, kita diharapkan menginspirasi Ananda untuk berkontribusi bagi lingkungan di sekitarnya. Penguatan P5 bertujuan menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajar sebagai hayat yang berkompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Apa saja sih yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu? Harus tergambar ada 5 item di sini ya. 6 ya. 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlakul karimah. Harus nampak dalam pembelajaran P5 itu nanti. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Global itu menyeluruh ya, banyak. Kita terdiri dari yang seperti tadi, bukan hanya satu suku saja, namun banyak suku bangsa. Karena ya, bagaimana kita nanti dapat berkolaborasi, tidak saling membuli. Ini diharapkan nanti hadirkan adanya P5. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan berkreatif, ya, berjiwa kreatif. Lanjut. Dapat realisasi studi kasus dan studi lapangan yang dilakukan oleh peserta didik. Proses tersebut dapat memberikan kepekaan mereka terhadap berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa proyek. Yang pertama, proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air, proyek pengelolaan tampung ekonomi atau kreatif, terus proyek melatih disiplin dan budaya kerja yang baik. Sekarang tema proyek dan contoh implementasinya. Di SMA Negeri 1 dan 2, insya Allah kita akan mengangkat satu tema dari 8 tema ini. Ya, yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Bineka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi,
ini nanti akan mengangkat sama besok tema kita adalah tentang kearifan lokal, yaitu tentang sejarah ataupun Anda perlu mengenal makan bajamba yang insya Allah besok akan dipaparkan oleh narasumber kita. Ada Ibu Santi, ada Ibu Santi Putri. Kegiatan kita berlanjut ya. Terakhir kesimpulan dari 3 prinsip terkait pelaksanaan proyek penghormatan program Pancasila, kita harapkan nantinya setelah pembelajaran ini Ananda semua sudah tahu dan sudah paham apa sih itu P5. Ananda sudah bisa untuk mempraktekkan yang selama ini Ananda tidak kenal budaya itu, hari ini Anda kenal dengan. Kita tidak boleh alergi dengan budaya orang lain. Selama ini kan kita seperti itu. Kan budaya dia meniru apa? Kita penting. Itu tidak boleh. Hal-hal yang akan dengan hadir dalam P5 diharapkan isu-isu yang seperti itu tadi yang merasa alergi dengan budaya orang lain, padahal itu bagus, ini akan hilang dengan sendirinya. Maksud itu ya. Ada makan bajamba. Bagaimana sih makan bajamba itu? Ternyata kalau kita kaji asal usulnya luar biasa sejarahnya. Di sana ada nanti momen-momen kita ada rasa bersyukur, ada kerjasama, ada apa lagi? Kerjasama sama makan bajamba itu bagaimana Anda sama-sama nanti tidak ada yang habis duluan, ya kan? Tapi insya Allah lebih mantapnya nanti materinya kita dapatkan besok insya Allah. Paham nggak ya? Intinya adalah supaya kita nanti dengan P5 ini tidak ada lagi kita yang tidak kenal dengan budaya kita masing-masing. Apalagi budaya kita di Syarif ini biasanya dikenal dengan apa namanya itu? Ada dengan malamang, ada makan bajamba, ya kan? Setelah materinya nanti kita akan bisa cara makan yang baik dan benar, cara makan bersama-sama. Ada pertanyaan kira-kira nasi mau tutup? Ada pertanyaan? Ada? Atau ibu yang bertanya? Tanya satu ya. Baik. Dengarkan pertanyaan ibu. Di sekolah kita itu tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa atau tidak hanya satu bahasa. Tidak hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Jawa dan sebagainya. Sebagai peserta didik yang sudah diberikan pemahaman tentang proyek profil belajar Pancasila, bagaimana Ananda bisa menanggapi perbedaan budaya bangsa ini? Apa langkah-langkah yang Ananda lakukan supaya benar-benar tidak terjadi yang namanya saling mengecilkan antar budaya? Coba. Bisa jawab? Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Indriawan. Cara kita bisa menghargai keberagaman bisa dimulai dengan menghormati perbedaan pendapat, tidak mendiskriminasi teman berdasarkan latar belakang suku, agama, atau budaya, serta belajar memahami dan menghargai nilai-nilai yang berbeda melalui kegiatan lintas budaya seperti perayaan busana nasional atau diskusi antar budaya. Terima kasih. Bukan aplaus untuk Aura. Nah, bagus sekali jawabannya ya. Jadi kita tutup hari ini dengan kesimpulan tadi adanya perbedaan antara suku bangsa, bahasa dan sebagainya. Dengan hadirnya P5 ini, mari sama-sama kita untuk menghilangkan bullying untuk daerah masing-masing tidak boleh. Ketika ada teman kita berbeda dengan kita, ayo kita dengarkan saja. Tidak boleh kita membuli. Mungkin dengan bahasanya, mungkin dengan budayanya dan sebagainya. Itu namanya kita mempelajari profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami ya? Baik, mungkin itu dari Ibu. Kalau ada salah mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Insya Allah besok. Ya, mudah-mudahan kita pegang umur sehat selalu. Mungkin bisa ada
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi